Halo semua, perkenalkan nama saya Billy Abdi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat alokasi anggaran gaji bulanan sebagai hasil dari program kerja KKN saya. Nah, pada tutorial kali ini saya telah menyiapkan satu buah template Excel untuk membuat anggaran gaji bulanan. Template ini dapat Anda download di link pada deskripsi pada video ini. Tanpa basa-basi, langsung saja kita akan mencoba cara membuat anggaran gaji bulanan. Nah, pada template ini pertama-tama kita lihat ada 3 baris. Yang pertama baris untuk pemasukan, yang kedua pengeluaran, dan yang ketiga adalah sisa. Nah, baris pemasukan kita masukkan berapa jumlah uang yang kita dapat dalam satu bulan. Misal kita tulis 4 juta. Oke. Nah, pengeluaran ini akan otomatis terisi dengan jumlah jumlah pengeluaran yang akan kita masukkan nanti. Nah, sisanya merupakan pemasukan dikurangi oleh pengeluaran. Ini untuk melihat apakah rencana anggaran atau anggaran yang kita lakukan itu apakah sesuai rencana ataupun di luar rencana. Nah, pada langkah selanjutnya ini terdapat tabel yang berisikan kolom slot anggaran, kolom nilai, persentase, terpakai, dan tersisa. Nah, pada kolom slot anggaran ini merupakan list-list kegiatan yang akan kita list pengeluaran yang akan kita isikan nanti. Nah, nilai ini adalah rencana pengeluaran kita pada kegiatan tersebut. Nah, persentase merupakan persentase dari pemasukan yang akan kita rencanakan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita contohkan saja. Nah, semisalnya contoh pengeluaran utama kita ada untuk tabungan utama. Nah, dari gaji atau pemasukan kita ini pengen berapa sih persenan dari gaji kita per bulan yang akan dipakai untuk tabungan, misalnya 10%. Nah, untuk nilainya berarti kita bisa memakai rumus. Kita pilih pemasukan kita 4 juta, kita pakai kali yaitu tanda bintang, terus klik persentasenya, kita dapat 400.000. Jadi kita merencanakan 10% dari pemasukan kita untuk menjadi tabungan utama adalah 400.000. Nah, untuk slot anggaran selanjutnya bisa diisi sesuai keperluan masing-masing. Nah, di sini saya akan memberikan contoh seperti tabungan untuk keperluan, terus sedekah, uang transportasi atau bensin, pulsa, uang sekolah anak, terus listrik, air, uang makan 1 bulan, terus uang cadangan. Nah, untuk slot anggarannya bisa diisi sampai seterusnya ya, sesuai kebutuhan. Sini saya hanya mencontohkan sedikit. Nah, untuk tabungan untuk keperluan di sini saya belum tahu pasti, tapi saya menginginkan 5% dari pemasukan saya. Nah,
untuk rumusnya sama, kita bisa masukkan saja ini dikali dengan pemasukan. Nah, terlihat nilainya 200.000 merupakan rencana untuk tabungan keperluan saya. Nah, sedekah ini saya tulis 2,5%. Seperti tadi rumusnya sama dengan blok itu dikalikan dengan pemasukan saya. Nah, untuk transport dan bensin kan ini saya rencananya bisa 200.000 per bulan, tidak perlu pesanan karena rencana saya langsung sudah pasti 200.000. Pulsa 50.000, uang sekolah untuk anak misalnya 500.000, listrik 200.000, kurang nolnya. Oke, air 150.000, uang makan satu bulan misalnya 2.500.000. Nah, di sini pemasukan dengan pengeluaran ini sudah terlihat agak lebih, pengeluarannya sudah terlihat lebih dari pemasukan ya. Maka kita harus mengurangi rencana yang kita pakai, bisa dari uang makannya ataupun dari kita tekan dari kegiatan yang lain. Di sini saya coba contohkan, saya mengurangi uang makan satu bulannya menjadi 2 juta. Oke, terus terlihat ada sisa 200.000 saya untuk bikin alokasikan pada uang cadangan. Nah, di sini pemasukan dan pengeluaran, rencana pemasukan dan pengeluaran saya sudah seimbang, tidak ada sisa. Kalaupun ada sisa nanti itu saya masukkan ke alokasi cadangan sini. Nah, jadi pemasukan dan pengeluarannya itu sama. Nah, ini bisa dilihat dari diagramnya, itu seimbang ya. Nah, alokasi anggaran yang kita buat tadi baru merupakan rencana dari pengeluaran yang akan kita lakukan. Nah, seiring berjalannya waktu kita akan mengisi pengeluaran yang kita lakukan di kolom terpakai. Nah, contohnya pada tabungan utama kita isikan 400.000 karena ini merupakan pengeluaran yang wajib kita sisihkan. Nah, di sini langsung terlihat tidak tersisa. Tersisanya tidak ada karena rencana kita sama yang kita pakai untuk tabungan utama 400.000. Nah, misal tabungan untuk keperluan ini 200.000 juga. Bedanya tabungan utama untuk tabungan untuk keperluan bagi saya, kalau tabungan utama ini merupakan tabungan yang saya tidak akan ganggu-ganggu walaupun sedarurat apapun. Dan tabungan untuk keperluan ini tabungan yang bisa digunakan untuk biaya yang darurat atau tiba-tiba urgensi, seperti membayar pajak motor dan lain-lain. Nah, lalu sedekah. Seandainya pada hari pertama
50.000. Nah, di sini tersisa langsung pukulan jadi 50.000 karena yang terpakainya 50.000 dari rencana kita yang 100.000. Lalu transportasi atau bensin 150.000 terpakai. Lalu pulsa 50.000 karena kita biasanya ngisi pulsa pada awal bulan juga. Terus uang anak sekolah pasti 500.000 karena itu merupakan pengeluaran yang wajib. Listrik misal 200.000, air misal hanya terpakai 100.000. Nah, mau makan misalnya kan ini berlebih nih, jadi 2.100.000. Nah, di sini kan lebih dari rencana anggaran kita 2.100.000. Tidak bisa dong. Nah, makanya di sini saya membuat anggaran cadangan untuk semisalnya ada pengeluaran yang melebihi dari rencana. Jadi di sini saya tetap tulis 2 juta, namun di cadangannya saya terpakai 100.000 dan itu untuk uang makan tadi. Nah, semisal terdapat penambahan pengeluaran dari list anggaran yang kita buat. Nah, kita dapat menambahkannya dengan mengupdate nilai pada kolom terpakai pada aktivitas tersebut. Misalnya untuk sedekah, pada sampai akhir bulan kita sedekah, ternyata ada pengeluaran sedekah lagi sehingga sedekah kita 50.000 atau 100.000 ya, 100.000. Nah, transport atau bensin tiba-tiba jadi 250.000. Nah, ini kan jadi minus juga. Agar tidak jadi minus, kita memakai dari uang cadangan kita yang ternyata masih ada sisa 100.000. Jadi kita tulis 200.000, uang cadangannya menjadi 150.000. Uang cadangannya jadi tersisa 50.000. Nah, misalnya air juga tiba-tiba sampai akhir bulan 150.000 sesuai rencana kita, jadi uang tersisanya 0. Nah, di sini kita bisa lihat sisa uang kita yang tidak terpakai pada akhir bulan adalah 50.000. Nah, kesimpulannya dari template ini sangat berguna untuk memonitor pengeluaran kita. Kita dapat melihat di mana sih pengeluaran yang melebihi dari anggaran kita ataupun di bawah dari rencana anggaran kita, sehingga memudahkan mengatur keuangan kita. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih.